Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali ya untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Seperti dijelaskan di awal, kita sudah mengetahui capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Kita langsung masuk ke materi ya tentang pendahuluan dari manajemen proyek. Apa itu proyek? Ya, mungkin semua sudah pernah ngalamin ya, meskipun dalam hal kecil ya, kadang kita tanpa menyadari itu sebenarnya bagian dari proyek. Apa contoh nyatanya? Misalnya kita melakukan perayaan 17 Agustus ya, biasanya ada panitia tuh ya, panitia 17 Agustus itu ada waktu kapan dia mulai rapat mempersiapkan sampai dengan budget ya, mengumpul budgetnya, kemudian sampai dengan melaksanakan eksekusi dari lomba-lomba 17-an, kemudian bikin laporan. Setelah bikin laporan nanti dilaporkan ke pihak RT atau RW atau pihak yang dimintakan untuk menyelenggarakan kepanitiaan. Itu juga bagian dari proyek sebenarnya, cuman hanya skupnya kecil ya. Jadi kalau didefinisikan proyek adalah sebuah pekerjaan sementara. Ya, di sini ada kata kuncinya adalah berbatas waktu yang diterima diambil untuk membuat produk, layanan atau hasil. Jadi ada hasilnya. Nah, tadi saya contohkan misalnya panitia 17 Agustus, maka apa yang diambil di situ? Ya, adalah berupa produk, hasil. Hasilnya adalah juaranya siapa aja. Ya, juara lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sebagainya. Ya, karena ada waktu awal dan waktu akhir. Jadi kata kuncinya adalah ada waktu awal, waktu berakhir, ya, kemudian ada hasil. Nah, itu bisa dikatakan sebagai proyek. Ya. Atau proyek juga adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang unik. Ya, di sini dari definisi PMBOK. Ciri-ciri dari proyek yang pertama adalah bertujuan menghasilkan lingkup atau scope ya, berupa produk akhir atau hasil akhirnya. Ya, jadi ada batasan-batasan. Misalnya tadi kalau misalnya kita ambil contoh adalah panitia 17 Agustus, maka skopnya jelas tuh, antar RT ya, antar RW misalnya begitu ya, atau antar instansi misalnya begitu ya. Jadi ada apa namanya batasan-batasan ya tentang produk atau yang ingin dihasilkan. Ada biasanya juga ada perhitungan biaya ya, kalau kita menyelenggarakan suatu kegiatan berarti biasanya ada biaya ya, ada anggarannya, RAB-nya ya, kemudian jadwalnya kapan dilaksanakan, terus kemudian berapa panitia yang dibutuhkan, berapa orang yang akan terlibat. Nah, itu adalah contoh kecil aja dari keseharian kita. Sebenarnya kita sudah terlibat dalam sebuah proyek. Kemudian memiliki tanggal mulai dan tanggal akhir. Ya, tanggal mulai biasanya dimulai dengan apa? Rapat ya, rapat panitia. Nah, tanggal akhir dimulai dengan penutupan atau serah terima hasil. Nah, itu biasanya. Ya, jadi kalau kita implementasi di satu pekerjaan ya, misalnya kita ada rencana implementasi web ya, kita bikin desain webnya ya, kemudian kita bikin aplikasi untuk web tersebut, kemudian kita lakukan testing ya, setelah testing kita lakukan implementasi. Nah, itu bagian dari awal sampai akhir ya. Biasanya kalau di suatu proyek ada namanya kick off meeting ya. Kick off meeting itu adalah permulaan disetujuinya dimulainya suatu proyek ya. Jadi kick off meeting itu biasanya diresmikannya sebuah proyek ini mulai berjalan ya. Kalau mungkin secara seremonial mungkin kita pernah melihat ada peletakan batu pertama, misalnya kita mendirikan masjid atau membuat jembatan, biasanya ada peletakan batu pertama oleh pejabat misalnya begitu. Nah, itu dianggap itu sebagai awal dimulainya pembangunan misalnya begitu ya. Kalau di bidang IT misalnya kick off meeting ya, jadi ada pertemuan di mana semua yang terlibat tuh hadir
ya, baik itu yang memberi pekerjaan, ownernya, maupun yang diberikan pekerjaan, ya, pelaksananya itu hadir semuanya. Nah, tanggal itu dinyatakan sebagai tanggal mulai. Bagaimana dengan tanggal akhir? Tanggal akhir adalah tanggal ketika serah terima pekerjaan, ya, biasanya ada berupa laporan, ya, di akhir project itu ada serah terima laporan. Nah, laporan ini diserahkan kepada pemberi pekerjaan, ya, atau yang memberikan pekerjaan kepada kita atau pemberi proyek. Nah, itu kita serahkan. Nah, itu adalah akhir. Dan setelah akhir itu biasanya ada masa garansi. Nah, garansi itu dimulai ketika dinyatakan akhir proyek selesai. Nah, itu udah mulai dihitung tanggal garansinya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ciri-ciri proyek yang lain adalah tidak berulang. Jadi nggak ada misalnya kita mengerjakan suatu nih, ya, proyeknya misalnya tadi, ya, kita membuat aplikasi web, ya, begitu sudah selesai kita serah terimakan, ya, itu udah selesai. Jadi nggak ada ibaratnya diulang develop lagi dari awal lagi, diperbaiki lagi dari awal lagi, ya, atau yang kritikal baru dipermasalahkan, itu nggak bisa. Kalau sudah diulang-ulang lagi, pekerjaan itu namanya operasional, ya, pekerjaan operasional. Makanya biasanya tanggal akhir itu menyatakan tanggal sudah tidak ada masalah dari sisi sistem. Dari sisi sistem sudah tidak ada masalah. Nah, selanjutnya setelah terimakan ke bagian operasional. Nah, operasional ini yang melakukan pekerjaan berulang-ulang. Jadi batasan antara project berakhir dengan operasional itu harus ditentukan. Karena disinilah serah terimanya. Jadi proyek itu tidak ada istilah berulang-ulang, ya. Kalau perpanjangan bisa, misalnya begini, kita melakukan proyek fase pertama. Fase pertama berakhir sampai dengan misalnya pembuatan aplikasi akunting, itu fase pertama. Fase kedua pembuatan aplikasi HRD. Nah, itu fase kedua. Tapi tidak ada pekerjaan dari udah sampai di aplikasi HRD balik lagi ke accounting lagi, itu tidak seperti itu. Tapi udah ada fase-fasenya. Nah, itu namanya proyek, ya. Jadi tidak berulang. Kalau berulang itu sifatnya rutinitas. Rutinitas itu hanya dilakukan oleh tim operasional. Nah, ini juga harus jelas, ya. Jadi jangan banyak orang salah persepsi, ya, proyek itu tidak pernah berakhir. Karena kenapa? Ketika dinyatakan sudah selesai, masih ada permasalahan di pengembangan aplikasinya. Ternyata masalahnya itu tidak diidentifikasi dari awal, sehingga si pemilik atau pemberi usaha pekerjaan merasa belum selesai, ya. Kalau belum selesai, maka yang terjadi seperti berulang-ulang. Nah, ini juga harus diperhatikan. Makanya perlu ada serah terima pekerjaan dari tim proyek kepada tim operasional. Nah, tanggal inilah yang harus dipastikan supaya tidak ada berulang-ulang. Ketika kita lemah dalam hal menentukan tanggal akhir, atau ketika kita lemah dalam memberikan serah terima pekerjaan, ini akan jadi masalah, ya. Itu yang dinamakan kadang-kadang project never ending, ya. Jadi proyeknya nggak pernah selesai. Nah, itu salah juga, ya. Proyek itu harus selesai, nggak ada istilah never ending, itu nggak ada, ya. Harusnya udah selesai. Nah, selanjutnya dipersilakan ke tim operasional. Nah, ini menjadi kunci sukses dari suatu penanganan proyek. Oke, kalau kita melihat dari sini, ya, melihat dari sini kan jelas, ya, dimana awal dari suatu proyek adalah visibility, ya. Kita lihat kemungkinan-kemungkinan, ya, kelayakannya apakah suatu proyek bisa dilaksanakan untuk mencapai visi misinya, ya. Untuk mencapai visi misi apa yang diperlukan, mulai dari resource-nya, ya, terus jadwal, bagaimana dengan jadwalnya, ya, apakah jadwalnya nanti akan molor, ya, atau berapa lama, sudah ditentukan. Kemudian dari sisi biaya, ya, RAB-nya biasa disebut dengan RAB, rancangan anggaran biaya, ya. RAB-nya, budgetnya seperti apa, nanti disiapkan dalam bentuk planning, ya. Selama penyelenggaraan ini semua berjalan suatu project, ya, maka ada tim kontrol, ya, tim yang mengawasi dari sisi apa, kualitasnya, kualitas dari SDM gimana, terus
dari sisi schedule-nya seperti apa, ya, terus budgetnya di mana, ya, apakah scope-nya sesuai dengan budget diberikan, apakah scope-nya ini sudah tercover di jadwal. Begitu juga resiko-resiko nanti ke depannya, ya, resiko apa, misalnya resiko schedule-nya mundur, berarti resikonya apa, biayanya akan bengkak, ya, biaya akan makin besar. Resource-nya bertambah di akhir project, berarti resikonya apa, ada biaya lembur, ada biaya penambahan SDM, atau tidak mencapai target, ya, visi misinya tidak tercapai, maka resikonya juga harus diukur, harus dilihat lagi seperti apa, ya. Jadi seperti itu. Nah, bentuk pengerjaan proyek itu ada dua, ada sifatnya swakelola, ya, proyek dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sendiri, ya. Biasanya proyek ini dilakukan oleh perusahaan yang mungkin tim IT-nya cukup kuat, ya, cukup kuat sehingga mereka membuat aplikasi, membuat proyek dilakukan di internal. Itu dinamakan dengan swakelola, ya. Bagaimana proyek yang dilakukan oleh pihak ketiga, ya, atau kontraktor, itu dinamakan subkontrak, ya. Subkontrak itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Biasanya kita membuat bisa jadi penunjukan langsung atau bisa jadi dengan lelang, ya, seperti kita pernah dengar ada lelang pekerjaan. Nah, lelang pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang lain, kemudian kita menunjuk konsultan untuk mendampingi, mengawasi semua pekerjaan, ya. Jadi ada dua, ada swakelola dan ada subkontraktor, ya. Contoh-contoh ini banyak, ya. Subkontraktor kalau di Indonesia cukup besar, ya, karena biasanya pemberi pekerjaan tidak mau repot dengan hal-hal yang keseharian proyek, ya. Mereka pemberi pekerjaan biasanya langsung, saya ada uang 2 miliar, pingin aplikasi ini, tolong disiapkan, tolong dimonitor, tolong diawasi sampai dengan UAT, user acceptance test, atau tanda diterimanya suatu pekerjaan oleh pemberi pekerjaan. Nah, itu juga harus dipastikan, ya, ada subkontraktor, ada swakelola. Kemudian siklus hidup proyek, ya. Tahap penemuan atau discovery phase, biasanya suatu permasalahan, ya, itu setelah pihak yang menemukan masalah akan bercerita nih, mungkin kepada owner atau pemilik perusahaan, ya, atau pimpinan, ya. Pak, saya butuh aplikasi untuk memonitor sales nih, karena kebanyakan sales pergi, ya, kita tidak punya monitoring itu sales perginya kemana, kemudian kita tidak tahu apakah dia mencapai target. Nah, itu kita biasanya menemukan adanya discovery phase, ya, atau penemuan-penemuan masalah di lapangan seperti apa, ya. Itu contoh. Yang kedua adalah tahap konsep atau konsep phase, ya, dimana di sini kita mulai tuh membuat konsepnya. Oh, berarti ini diperlukan aplikasi, diperlukan suatu SOP misalnya, ya. SOP-nya seperti apa? Nah, itu mulai dinamakan dengan konsep, ya. Atau kita bangun aplikasi yang bisa memonitor pekerjaan sales, ya. Dia pergi kemana, dia datengin ke klien siapa, bagaimana dengan nilai kepuasan pelayanan dari sales-sales semuanya terhadap customer kita, ya, atau sebaliknya. Nah, itu semua ada, kita buatkan konsepnya seperti apa dulu, ya. Kemudian kita mulai ngedesain, ya. Desainlah apa yang dibutuhkan, ya. Apakah nanti harus berbasis Android, ya, handphone misalnya begitu, ya, atau aplikasinya cukup berbasis web based, ya, atau ada hal lain, ya. Nah, itu mulai kita desain, kita buat tuh perencanaan sistemnya seperti apa, ya. Kalau mungkin di sini kita bicara tentang proyek IT, maka proyek IT kita harus mulai mendesain dari sisi perencanaan, ya. Database-nya nanti bagaimana, servernya apakah server di kantor kita atau dengan menggunakan cloud, ya, atau colocation di suatu dedicated center misalnya seperti itu, ya. Jadi kita udah harus tentukan desainnya seperti apa. Yang keempat,
pelaksanaan ya, setelah kita ngedesain kita langsung menunjuk tuh siapa yang membuat development ini aplikasinya. Apakah di pihak ketiga atau kita bangun sendiri ya, execution page. Ya, setelah kita buat tadi terus kita laksanakan sampai dengan selesai pembuatan aplikasinya ya. Lalu kita pastikan dari sisi kualitas apakah aplikasi yang sudah kita implementasikan ya, sesuai dengan tadi ini masalah-masalah di nomor 1 ini, apakah terjawab semua di poin 5. Konsepnya bagaimana? Apakah sesuai? Disinilah ada fungsinya tim penjaminan mutu atau quality insurance ya, dimana di tahapan sini kita bisa melihat biasanya setelah di launching atau aplikasinya sudah dipakai rame-rame, baru kelihatan tuh ternyata misal ya, ternyata kalau menggunakan aplikasi Android ada beberapa menu mungkin yang tidak tampil atau hidden ya, sehingga user friendly atau kenyamanan dari pengguna merasa kurang enak juga ya, misalnya begitu. Nah, itu bagian dari quality insurance ya. Atau aplikasinya servernya misalnya mudah dihack ya, passwordnya masih admin, user admin, password admin. Nah, itu juga bagian dari kualitas yang menjaga ya, harus dipastikan semua. Nah, tahapan implementasi atau implementation phase ya, dimana sudah melalui tahapan-tahapan ini ya, sudah melalui quality ya, kemudian dilakukan apa? Launching secara besar-besaran ya, benar-benar dipakai oleh pihak ketiga atau yang memberi pekerjaan. Ya, kalau di sini kan biasanya masih coba-coba try and error ya, di quality insurance ya, dipastikan di testing ya, sudah selesai, udah lolos ujinya, lolos uji quality-nya udah lolos, baru kita bisa lakukan namanya implementasi ya, atau implementation phase. Nah, biasanya implementation phase ini membutuhkan waktu bisa dengan cepat atau bertahap ya, bisa jadi tahap-tahapan ya implementasinya. Misalnya tadi kalau kita membuat aplikasi accounting dulu, maka implementasinya bisa dengan accounting terlebih dahulu. Setelah itu bulan depan mungkin implementasi untuk aplikasi HRD ya, baru dibuat aplikasi HRD ya, dan seterusnya ya. Jadi tahapan implementasi bisa secara masif ya, atau besar-besaran, atau secara bertahap, tergantung kebutuhan dan tergantung biaya juga biasanya, karena itu nanti pengaruhnya ke biaya. Kemudian yang terakhir adalah tahap penutupan ya, atau closure phase ya. Di tahapan penutupan ini biasanya kita sudah mulai melakukan serah terima pekerjaan ya. Serah terima di sini, serah terima pekerjaan apa aja yang diserahkan, misalnya berupa laporan, kemudian loginnya admin, kita info ini login admin nanti seperti ini Pak ya, kemudian nanti SOP-nya akan seperti ini. Nah, biasanya di penutupan ini lebih bersifat serah terima pekerjaan dari tim development kepada tim operasional ya. Jadi kalau sudah ditutup ini, maka tim development sudah tidak ikut campur ketika ada permasalahan di operasional ya. Ada beberapa pekerjaan tim development ya yang bisa diminta bantukan, tapi ada masanya, misalnya 3 bulan. Selama 3 bulan boleh dia mungkin ya sedikit-sedikit ada perubahan-perubahan, itu boleh, tapi lebih dari itu harus sudah lepas ya, karena kalau enggak nanti yang seperti tadi saya bilang, never ending project ya, proyeknya nggak pernah selesai. Karena kenapa? Masalahnya ternyata banyak. Nah, itu juga harus dibuat dalam bentuk tahapan ya. Makanya poin pada tahapan penutupan ini penting ya, karena penutupan ini menjadi serah terima dari tim development atau perusahaan pembuat aplikasi kepada tim operasional ya, tim yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Apa saja sih persiapan proyek? Yang pertama adalah biaya ya, pastikan tuh
biaya yang akan dikeluarkan. Nah, ini penting sekali karena kita ada proyek kalau nggak ada biaya susah juga ya. Karena kita baru meeting aja udah pakai biaya. Biaya meeting ada namanya, ya kan? Begitu juga dengan ketika membeli hardware, ya, mempersiapkan tim, ya, bayar gajinya berapa, tim proyek bayar timnya ada berapa, yaitu biayanya berapa. Nah, itu harus kita pastikan dulu biayanya ada apa enggak. Nah, begitu juga dengan aplikasinya. Apakah kita beli jadi atau kita develop dari awal atau kita custom. Ya, beli udah jadi tapi kita custom misalnya ya, kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan, dengan setting misalnya seperti itu. Nah, itu juga ada biaya juga. Jadi meskipun kita beli jadi ada biaya, begitu juga ketika dikerjakan oleh internal. Nah, ini sering nih di perusahaan-perusahaan itu karena tim IT-nya dari internal, biayanya dianggap nol. Ya, itu nggak boleh. Ya, biasanya kalau perusahaan itu lebih bijaksana, ya misalnya saya gini, saya butuh aplikasi akunting. Nah, karena orang IT di kantor saya jago-jago coding, bisa bikin aplikasi, maka dia dikasih tugas, kamu bikin aplikasi akunting. Ya, tapi kita tidak memikirkan biaya karena kita merasa oh itu dia kan udah digaji. Kalau udah digaji, ya berarti dia itu tugasnya dia bikin aplikasi akunting. Nah, itu sebaiknya tidak seperti itu. Ya, karena kan orang IT juga pasti punya pekerjaan rutinitas, ya, handle aplikasi yang lain atau handle pekerjaan-pekerjaan rutinitas harian, ya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi kalau tim IT-nya yang mengerjakan, tetap harus dibentuk tim, ya, tim internal IT dan tim yang terlibat. Misalnya tadi ada orang akunting, maka orang akuntingnya juga harus terlibat menjadi satu tim proyek. Nah, tim proyek ini kalau bikin aplikasi akunting berarti dia harus melibatkan orang IT, harus melibatkan orang akunting atau finance juga, ya. Nah, di situ nanti harus dibuatkan SK, ya, surat keputusan timnya siapa saja, terus biayanya berapa, karena mereka juga harus diberikan, ya maaf, mungkin uang lembur atau tunjangan proyek, ya itu harus ada, ya. Jadi jangan mentang-mentang perusahaan ini orang IT-nya bisa langsung suruh ngerjain, ya. Begitu kerjaan selesai, akhir bulan, akhir tahun ditanya udah selesai belum, ya mungkin mereka akan setengah-setengah ngerjainnya. Tapi kalau dibuat tim solid, ya, semua pihak yang terlibat dilibatkan, dibuat surat tugasnya atau dibuatkan SK-nya, ya, dengan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan, ya itu akan menjadi lebih baik. Ya, sekali lagi, cost itu pasti ada meskipun dikerjakan oleh orang internal. Jadi harus dibuat cost-nya. Jangan dibuat nol. Kemudian people. Nah, kesiapan dari tim, baik itu sub kontrak maupun swakelola, ya, itu juga harus ditunjuk project manajernya. Ya, contohnya adalah tadi, ya, kita membuat aplikasi akunting, maka kita tunjuk project manajernya, apakah project manajernya dari IT atau dari project manajernya dari orang akunting. Ya, kalau SK-nya ada, surat tugasnya ada, ya itu harus kita pastikan. Ya, timnya harus siap juga. Ya, kalau memang kita pakai vendor atau perusahaan pembuat software house misalnya begitu, ya itu ditunjuk juga. Nah, biasanya kalau perusahaan software house itu kita menunjuk perusahaan pengembang aplikasi ini, ya. Saya ambil contoh, saya ini adalah dari internal perusahaan, ya. Saya butuh aplikasi akunting, ya. Nah, ketika saya butuh, maka PM-nya, project manajernya biasanya ada dua, ya. Project manager dari sisi perusahaan ini dan project manager dari sisi vendornya atau software house-nya, ya. Jadi punya dua PM, project manager. Nah, di atasnya project manager ada namanya project director, ya. Nah, project director atau PD, ya, project director ini yang membawahi 2 PM. Nah, project director biasanya dipegang oleh yang pemberi pekerjaan, yang punya uang kasarnya, ya, yang punya
perusahaan yang memberikan pekerjaan atau yang butuh aplikasi tersebut. Nah, itu biasanya project director. Nah, project director ini membawai 2 PM. Pastinya dia punya 2 kaki. Kaki pertama adalah di PM yang ada di perusahaan dia sendiri. PM kedua adalah perusahaan software house atau perusahaan pengembang aplikasi. Ya, jadi ada 2. Nah, di atasnya adalah project director. Kemudian waktu. Nah, waktu juga harus kita tentukan. Yang pertama mulai dari waktu kick off meeting, ya, waktunya kapan, ya, terus kita buat schedule-nya, ya, timeline-nya kita buat, kemudian sampai dengan kita membuat akhirnya kapan itu diserah terimakan, ya, pekerjaan itu. Nah, itu harus dipastikan. Nah, kenapa kita perlu memikirkan waktu? Karena ini sangat berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah proyek. Contoh, ya, kita salah nih membuat waktu. Misalnya kita mau buru-buru bikin aplikasi karena udah urgent. Wah, udah kalau bisa minggu depan mulai jalan aplikasinya, dibangun, ya. Tetapi kita nggak sadar bahwa bulan depan itu sudah masuk misalnya bulan Ramadan, ya, atau masuk Idul Fitri. Dimana kalau di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu lebih banyak liburnya, kan? Ada orang cuti bersama, ada yang mengajukan cuti karena pulang kampung, ya. Akibatnya apa? Waktu yang udah kita pilih minggu depan mungkin bisa molor. Yang rencananya 3 bulan mungkin bisa jadi 4 bulan. Atau 5 bulan yang parahnya, misalnya begitu, ya. Kita beranggapan ini 3 bulan selesai nih, kalau dimulai dari sekarang 3 bulan selesai, ya, ternyata di tengah-tengah ada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, kita lupa bahwa pemilihan waktu itu juga ternyata berpengaruh terhadap kesuksesan atau kelanjutan dari pengembangan aplikasi, ya. Kalau banyak waktu libur kan jadi kepotong, ya, yang rencananya 3 bulan mungkin molor jadi 4 bulan. Nah, biaya gimana? Karena kalau waktunya molor, otomatis kita kan biaya biaya timnya juga molor juga, jadi bengkak. Yang rencananya dihitung 3 bulan, ternyata jadi 4 bulan. Berarti ada biaya gaji pegawai atau tunjangan proyek kepada people tadi, kepada orang-orang tim proyek. Nah, itu juga akan jadi larinya ke tim dan ke biaya. Jadi itu penting, ya. Pemilihan waktu itu harus tepat. Apalagi pemilihan waktu yang akan berpengaruh. Nah, contoh, misalnya kita launchingnya target 1 Januari. 1 Januari itu kita mau launching karena tanggal bagus, ya, semua orang pasti lagi celebration, lagi rame-ramenya, ya. Terus kita launching produk, ya, aplikasi misalnya penjualan online, ya. Tapi ternyata begitu kita mau launching, kita lupa, ya. Tadi ada waktu di mana bulan Desember sebagian orang juga pada libur karena akhir tahun. Ya, akhir tahun banyak orang-orang libur, ya, libur bersama atau cuti bersama, ya, menyambut Lebaran, sehingga apa? Ya, proyek yang harusnya selesai akhir Desember ternyata molor. Baru selesai pertengahan Januari. Artinya momen yang rencana tanggal 1 Januari jadi lepas, tidak tepat, ya, karena waktunya tidak dikelola dengan baik. Nah, ini juga harus ditentukan, jangan sampai kita rencana launchingnya tanggal 1 Januari jadi baru selesainya aplikasi tanggal 15 Januari, atau mungkin lebih parah lagi 1 bulan molornya. Jadi momen tahun barunya menjadi lewat momennya. Nah, itu juga harus dipastikan, ya, untuk pemilihan waktunya. Yang terakhir ada benchmarking, ya, kita mengevaluasi perbandingan dari suatu proses, ya. Kita melakukan perbandingan, contohnya adalah kita mau beli aplikasi dari perusahaan A atau beli aplikasi dari perusahaan B atau aplikasi dari perusahaan C. Nah, kita harus bandingkan tuh antara perusahaan A, B, dan C ini gimana aplikasinya, apakah proses kerjanya sesuai dengan kita, ya. Kemudian
bagaimana dengan dokumen-dokumen pendukungnya semua? Ya, bagaimana dengan implementasinya nanti? Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, mereka siap nggak implementasi? Misalnya kita rencananya 1 Januari. Nah, itu kita harus juga lakukan benchmarking terhadap produk-produk tadi, terhadap proses dan sistem yang akan kita beli. Ya, kalau kita bangun sendiri, biayanya berapa? Kalau kita beli ke perusahaan A, biayanya berapa? Kalau kita beli ke perusahaan B, biayanya berapa? Itu harus kita tentukan. Ya, dulu pengalaman saya pernah itu kita lakukan perbandingan. Ya, jadi kalau seorang IT manager biasanya mereka sudah tahu nih, ya sudah biasa membuat benchmarking. Ya, ada berupa bagan-bagan gitu. Ya, kita misalnya perusahaan A, ya nama aplikasinya apa, kemudian dibuat tabelnya, ya aplikasinya apa, terus fitur-fiturnya apa, ya fitur-fiturnya yang ditawarkan apa saja, terus kemudian nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus budgetnya berapa, waktu implementasi berapa lama, ya timnya ada berapa orang. Nah, itu harus dibuat ya berupa tabel-tabel seperti itu. Kemudian perusahaan B, sama perusahaan B nama produknya apa, fiturnya apa yang ditawarkan, ya kemudian berapa lama dia develop, timnya berapa orang, ya terus harganya berapa, ya kekurangan kelebihannya apa, tuh harus kita buat tabelnya. Ya jadi berupa ada table benchmarking. Tujuannya apa? Nanti ketika kita maju ke direktur atau kita maju ke bagian orang pemberi pekerjaan, mereka sudah tahu. Ya, kita langsung bikin kesimpulan dari benchmarking table tadi, ya. Jadi tabel benchmarking kita buat kesimpulan dari perusahaan itu, rekomendasi kita apa. Misalnya rekomendasinya adalah kita buat sendiri dengan biaya lebih murah, waktunya tapi lebih lama. Misalnya yang kalau kita beli jadi, kita butuh waktu 3 bulan, tapi kalau kita development kita butuh waktu 5 bulan misalnya begitu. Nah, kita lihat lagi karena kita biasanya kalau di perusahaan kita tahu kan biaya yang dibutuhkan berapa. Nah, itu juga kita harus pastikan, ya jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Nah, itu nanti akan berbahaya juga. Nah, ini biasanya sebuah proyek sebelum dimulai kita juga harus melakukan seperti itu. Ya, contoh lain adalah kita melakukan lelang pekerjaan. Nah, lelang pekerjaan itu sebenarnya persiapan dari proyek juga. Karena di lelang pekerjaan itu kita membandingkan, ya perusahaan A presentasi, perusahaan B presentasi, perusahaan C presentasi. Dari situ nanti kita hasil pemenang lelang pekerjaan ini siapa sih? Tim A atau tim C, misalnya perusahaan dari A atau dari C, misalnya atau B. Nah, itu juga bagian dari benchmarking, membandingkan. Ya, nah itu biasanya presentasi seperti itu juga memakan waktu bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menentukan siapa yang layak untuk mengerjakan pekerjaan IT kita. Oke, selanjutnya ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek. Ya, ada 3 faktor yang membatasi dalam suatu proyek. Apa itu? Tadi ada 3. Yang pertama adalah biayanya, cost-nya, kemudian waktunya. Itu kita batasin waktunya. Nggak boleh waktunya tadi never ending story atau never ending project. Proyeknya nggak pernah selesai. Kita harus tentukan waktunya. Waktu kick off-nya kapan, mulainya kapan, dan akhirnya berapa serah terimanya. Kemudian budget. Nggak ada itu budget itu kita misalnya 1 miliar, tiba-tiba budgetnya bengkak jadi 2 miliar atau 3 miliar misalnya seperti itu. Enggak. Harus kita tentukan. Fase pertama misalnya 1 miliar. Fase kedua 500 juta. Fase ketiga nanti 500 juta lagi misalnya begitu. Jadi harus cost-nya harus kita batasi. Kemudian scope. Nah, ini yang agak sedikit orang tuh sering di scope ini sering tim proyek maupun pemberi pekerjaan kadang nggak aware, ya kadang menyepelekan scope. Ya, biasanya kalau pemberi pekerjaan itu mereka merasa, oh gue kan udah ngasih duit, terserah gue mau minta apa aja. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau kita sebagai project manager kita harus bilang, Pak, scope-nya ini adalah aplikasi accounting. Kalau aplikasi accounting nanti Bapak minta sistem payroll, penggajian, itu ada di HRD.
Nah, maka nanti aplikasi HRD dibangunnya adalah sistem payroll. Nah, payroll itu ada di ranahnya HRD, berarti nanti ada di fase 2. Nah, itu juga harus ditentukan skopnya. Jangan sampai nanti tim buat aplikasi akunting karena project manajernya lemah, ya, kurang berani melobi atau kurang berani memberikan pendapat, sehingga skopnya akunting yang tadi udah sampai di jurnal, ya, bikin jurnal maupun rugi laba udah selesai sampai dengan financial report udah selesai, kok tiba-tiba nambah sedikit deh, tambahin payroll misalnya, terus dia mau aja, ya, project manajernya, ya udah deh nggak apa-apa gue bikinin sebentar. Ternyata bukan sebentar, ternyata malah berbulan-bulan. Nah, karena kalau payroll kan melibatkan aplikasi HRD. Nah, itu juga jadi bermasalah. Jadi scope atau lingkup pekerjaan itu harus dari awal sudah ditentukan. Biasanya kalau di project itu ada namanya SRS. Software Requirement Specification. Ya, jadi ada semacam softwarenya ini sampai apa sih dia bangunnya. Ya, jadi ada fitur-fiturnya tuh ditulis di SRS, ya. Akunting berarti mulai dari login, ya, kemudian otoritas user dibuat, sampai terakhir adalah financial report, ya, sampai terakhir adalah misalnya perhitungan rugi laba atau dan seterusnya misalnya begitu. Nah, itu harus di SRS sudah dijabarkan. Karena ini SRS itu bicara masalah scope. Ingat, ketika scope ini tidak bataskan, ya, scope ini tidak Anda batasi, maka Anda menjadi lemah dalam hal tadi mengatur waktunya. Biayanya juga akan menjadi terganggu karena scope-nya mungkin tidak dibatasi atau kurang kuat scope-nya. Nah, ini hati-hati, ya. Itu tadi, ya, waktu bisa bengkak kalau scope-nya bertambah. Ya, biayanya juga mungkin bertambah karena kan kita menggaji tim development-nya juga pasti nambah juga kan. Jadi kalau scope-nya ini ditambah, dampaknya apa? Biaya akan bertambah. Waktunya akan lebih lama. Scope-nya sedikit, ya biayanya makin sedikit. Waktunya juga semakin cepat. Logikanya seperti itu. Jadi akan berbanding lurus antara scope, cost, dan time itu akan berbanding lurus. Ya, jadi hati-hati. Biasanya kekuatan dari seorang project manager adalah ini nih, menjaga scope, menjaga cost, menjaga dari time-nya itu sendiri. Ya, jadi itu sering tuh kalau kita dulu saya sebagai project manager, dulu saya sering tuh nah, kasarnya dipancing-pancing lah sama si pemilik perusahaan. Tolong dong dibuatin ini lagi dong, dikit aja. Cuman nambah ini aja kok. Sebentar, itu nggak lama misalnya begitu. Terus kita karena merasa nggak enak, takut takut nggak dibayar, akhirnya kita kerjain. Karena dikerjain, dampaknya ternyata ada apa? Biaya. Ya, biaya lain yang tanpa diketahui ternyata biaya ini menjadi bengkak. Kemudian waktunya. Yang menurut kita waktunya sebentar, ternyata akibat dari permintaan yang tadi sedikit, ternyata merubah dari awal juga. Database-nya harus ada yang di re-engineering, dirubah lagi database-nya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi kita harus tegas, ya, kalau seorang project manager, tegas tapi luas. Gimana tugas tapi luas? Nah, ini agak-agak sulit juga ya. Tegas itu artinya ketika kita dinyatakan, Pak, tolong dong tambahin aplikasi payroll, kita harus tegas, maaf Pak, ini tidak termasuk dalam scope. Nah, scope pertama kita cuma sampai di aplikasi akunting, cukup sampai di financial report. Nah, kita harus tegas begitu. Luas dalam arti apa? Ya, kita harus bisa menjelaskan secara baik dan masuk akal. Oh, gini aja Pak, ini yang payroll, nanti kita masukin fase 2 aja ya. Yang penting financial reportnya, project accounting sudah selesai. Ya, nanti ada tahapan berikutnya Pak, kita taruh di tahapan kedua aja. Nanti saya ajukan biaya lagi, nanti saya akan ajukan timeline baru lagi, kita akan ajukan schedule baru lagi. Nah, harus luasnya seperti itu, tapi tegas tidak mengotori dari scope yang udah ada, supaya cost-nya terjaga, sehingga waktunya juga tidak molor. Nah, itu bagaimana kita melakukan negosiasi
Ya, makanya seorang project manager selain tegas dia juga harus luas juga. Ya, bukan kasar, bukan keras, tetapi tegas dan luas. Nah, itu harus penting tuh dimiliki seorang project manager. Oke, nah sekarang apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Kalau tadi kita bicara tentang proyek, sekarang manajemen proyek adalah implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan dari suatu proyek. Ya, jadi kita manajemen proyek itu adalah implementasi. Jadi penerapan dari kita punya pengetahuan, kita punya skill, kita punya perangkat-perangkat software, hardware, ya, untuk mencapai aktivitas dari suatu proyek, sehingga kita punya goalnya, sehingga kita punya produk yang dihasilkan. Ya, jadi bukan hanya uangnya aja, tapi kalau di manajemen proyek ini dibutuhkan yang pertama adalah pengetahuan ya dan keterampilannya. Kemudian tujuan dari manajemen proyek yang pertama adalah efisiensi. Ya, biasanya efisiensi hubungannya sama apa sih? Uang ya. Uang dan waktu itu pasti itu. Kalau orang bicara masalah efisiensi pasti bicaranya masalah uang dan waktu. Nah, manajemen proyek dibentuk supaya efisien. Ya, jadi si pemilik perusahaan ini atau pemilik pekerjaan dia bilang, kamu saya kasih uang sekian, tolong dikerjakan dalam waktu 2 bulan. Ya, nah itu dari sisi efisiensi. Uangnya adanya segitu, ya silakan. Bisa nggak bisa tolong dikerjakan. Nah, itu salah satu dari tujuan dari manajemen proyek. Kemudian dari sisi fungsi apa? Kontrol, pengawasan. Lebih mudah, karena biasanya kalau orang yang mengerjakan dia berupa ada report ya. Ada monthly report, ada weekly report, jadi ada laporan bulanan, ada laporan harian, ya, ada laporan tahunan, ya, seperti itu, atau per semester, triwulan, misalnya seperti itu. Nah, itu kita lebih bisa ngontrol. Kan biasanya kalau si pemilik perusahaan atau pemilik pemberi pekerjaan itu biasanya dia minta tolong dong laporannya udah sampai mana, nah gitu ya, biasanya udah langsung dia nggak perlu nanya ke orang lain karena timnya ada, jadi kita tinggal nanya ke project manajernya, ya tolong PM-nya di ini saya minta laporannya per pagi ini atau per minggu depan, ya, seperti itu ya, udah lebih bisa ngontrol dari sisi apa, dari sisi pekerjaan, biayanya, waktunya kekejar apa enggak. Biasanya kalau kita secara pada weekly, ya weekly itu ada mingguan, weekly report atau laporan mingguan, kita bisa tahu, wah ini meleset nih, minggu ini harusnya database-nya udah create-nya sampai di table customer, ternyata table customer belum selesai, ya berarti kemungkinan mundur nih 2 hari nih, nah berarti ada sesuatu yang menyebabkan kenapa table customer-nya belum tercreate. Nah kemungkinan ada orang development-nya dicek, ternyata orang development-nya kemarin sakit ya 1 hari atau 2 hari, sehingga table customer yang harusnya udah di create ternyata belum, ya, atau bikin UI ya, user interface untuk login kenapa belum selesai, ternyata ada masalah di lisensi dari aplikasinya, ya, atau ada masalah administrasi. Nah itu juga harus dikontrol, fungsinya begitu. Kalau kita udah punya tim proyek kita bisa ngontrol. Kemudian lebih cenderung meningkatkan kualitas. Kalau di project itu biasanya memang tujuannya adalah kualitas, ya. Suatu project manager ya bisa dinyatakan berhasil kalau kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan di awal. Ya, tadi diharapkan di awal aplikasinya nanti berbasis Android ya. Aplikasinya nggak mudah dihack ya. Aplikasinya sesuai ya dengan yang di SRS, misalnya begitu. Ya, jadi ada peningkatan kualitas. Kemudian meningkatkan produktivitas, ya lebih cepat. Ya, jadi kalau tim yang kerjanya serabutan atau di kantor kita tim IT-nya disuruh ngerjain harian, tapi tim IT suruh ngerjain proyek juga. Apa yang terjadi? Ya produktivitas dari proyek juga turun. Karena bisa jadi dia lagi coding nih, dia lagi asik-asik bikin program untuk
proyek tersebut. Tiba-tiba dapat telepon dari orang kantor, "Mas, tolong rapat dong, kita ada rapat bulanan ini, rapat bulanan operasional IT." Waduh, kan jadi harusnya dia lagi moodnya lagi bikin coding, lagi moodnya lagi enak bikin coding, tiba-tiba diajak rapat untuk lapor akhir bulan, mungkin departemen IT-nya. Otomatis dia jadi, aduh, gue jadi ini nih berantakan ya. Produktivitas jadi terganggu. Tapi kalau sudah dibentuk tim manajemen proyek, dia akan fokus di pekerjaan yang utama tadi. Kalau dia ditugaskan untuk membuat proyek, ya udah proyek dulu. Prioritas harus selesai. Pekerjaan harian ya harus didelegasikan, diberikan kepada tim IT yang lain. Jadi tidak diganggu. Nah, itu penting juga ya, meningkatkan produktivitas. Kemudian menekan risiko sekecil mungkin. Ya, jadi kalau dengan adanya tim proyek ya, ini bisa meminimais risiko. Ya, kita kan kalau dalam suatu proyek, misalnya kita bisa lihat nih, kalau di handle sama orang IT, karena dia tadi kerjanya serabutan atau kerjanya tidak fokus, ya risikonya akan besar, mungkin lupa, ya, atau bikin table database-nya nggak konsisten, ya, karena tadi kerjaannya dia double-double. Tapi kalau tim proyeknya bagus, dia fokus terhadap proyek yang dia buat, maka risiko ini sebagai kecil karena dia semakin fokus. Ya, begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya budget uang, ya. Jadi kalau misalnya resikonya loss-nya jadi semakin kecil karena orangnya adalah orang yang terpercaya, orang yang memang sudah ditunjuk. Ya, sehingga resiko kehilangan uang atau resiko bengkaknya biaya menjadi semakin kecil karena kita bisa memonitor pekerjaan dari masing-masing tim. Kemudian koordinasi internal lebih baik. Nah, ini tadi. Kalau tim proyeknya sudah ada, maka koordinasinya jadi lebih gampang. Biasanya kalau di perusahaan dulu saya pernah kita bikin tim proyek, maka kita minta satu ruangan. Satu ruangan itu semacam di karantina. Ya, jadi tim IT ada, tim akunting ada, tim HRD ada, ya karena dulu sempat bikin aplikasi ERP gitu. Ya, maka itu kita karantina orang-orang tersebut. Nah, mereka ada satu ruangan, kumpul itu di semuanya di situ. Jadi satu ruangan itu bisa ada 10 orang atau 15 orang, kumpul semuanya di situ. Mereka mengerjakan semua di situ. Jadi koordinasinya kan gampang. Tapi coba bayangkan, ya kalau tim proyeknya nggak dibentuk, ya terus orang-orangnya kerjanya di masing-masing. Departemen IT ada di lantai 3, terus departemen akunting ada di lantai 10, HRD-nya ada di lantai 5. Wah, nanti ketika koordinasi ditelepon lagi nggak di ruangan, iya kan? Atau ditelepon orangnya lagi di jalan atau lagi meeting ke yang lain. Tapi kalau di karantina dalam satu ruangan, semua tim kumpul jadi satu, kita bisa lihat kan secara kasat mata. Oh, si ini ada nih, kita langsung ngobrol nanya, ya. Oh, akunting, ini masalahnya di seperti ini. Gimana? Oke, langsung aja dibuat misalnya begitu. Jadi langsung koordinasinya jadi lebih cepat dan lebih baik. Kemudian meningkatkan semangat tanggung jawab, ya, loyalitas terhadap penugasan. Ya, kalau orang sudah dibuat dalam satu tim, dibuat dalam satu ruangan, mereka biasanya punya apa? Tanggung jawab yang kuat. Ya, merasa gue selesai. Merasa ini harus tim gue nih harus sukses nih. Ya, kita udah dibayar, kita sudah diberikan tunjangan proyek. Nah, itu biasanya punya semangat seperti itu. Ya, makanya tadi di awal saya jelaskan meskipun di internal tim IT internal suruh develop, tetap ada ditambahkan tunjangan proyek, semacam insentif atau allowance, ya uang saku terserah lah apanya namanya, yang jelas itu harus ada supaya tim itu merasa semangat bahwa dia punya tanggung jawab menyelesaikan proyek sesuai dengan timeline, sesuai dengan budget yang udah ada. Nah, itu penting. Oke, sekarang knowledge area-nya ya, atau knowledge area dari manajemen proyek ya. Di sini stakeholder ya, expectation artinya pemilik pekerjaan ini
ya mempunyai ekspektasi. Ekspektasinya adalah proyeknya harus sukses. Ya, apa yang ingin dibangun, misalnya ada tool atau teknik apa aja yang akan dibangun, ya intinya harus sukses. Maka untuk menuju dari project integration management, apa yang dibutuhkan mulai dari manajemennya gimana, ya tadi ruang lingkupnya, kemudian dari sisi waktunya, ya pengaturan waktunya seperti apa, kemudian dari sisi apa, biayanya akan berpengaruh, kemudian dari sisi kualitasnya, ya kualitas juga akan berpengaruh. Ini semua 1, 2, 3 ini larinya nanti akan ke sini, ke kualitas. Ya, makanya kualitas ada di posisi terakhir. Ya, karena scope itu bisa mempengaruhi dari sisi waktu. Kalau skopnya besar, waktunya bisa besar. Skopnya besar, biayanya bisa besar. Ya, bagaimana dengan kualitas? Nah, kualitasnya ini semua akan berpengaruh. Ya, apa aja yang terlibat? Mulai dari HR, ya HRD, ya dari orang SDM-nya nih, manajemennya gimana. Terus dari sisi komunikasi manajemennya, ya ngaturnya gimana. Jadi orang project itu punya kemampuan untuk mengatur resource-nya, SDM-nya. Ya, jadi seorang project management ya itu harus memiliki kemampuan HR juga, mengatur ya staff, mengatur tim IT-nya mereka atau tim proyek. Kemudian dari sisi komunikasinya juga harus baik. Ya, komunikasi juga harus baik, open communication. Ya, jangan project manajemennya komunikasinya nggak lancar, ya, komunikasinya buruk. Ya. Kemudian dari sisi mitigasi risk, ya, risiko-risikonya harus mulai dipikirkan. Risiko kecil seperti apa, risiko besar seperti apa. Ya, dampak kalau saya implementasi bulan Desember, dampaknya seperti apa. Nah, itu harus dipikirkan. Ya, bagaimana supaya webnya aman. Ya, dipasanglah SSL, ya, dipasanglah security, levelnya level berapa. Nah, mulai dipikirkan risknya. Kemudian dari sisi pengadaan, procurement manajemennya, ya, bagaimana dia melakukan pembelian barang, pengadaan barang, beli software, terus lisensinya gimana, ya dipikirkan apakah lisensinya nanti akan bermasalah, berapa lama lisensi berlaku, ya dari sisi procurement. Jadi harus bisa seorang manajemen proyek ini harus bisa mengatur ini tadi dari sisi pengadaan barang. Contoh, saya rencana bulan depan mau mulai development, maka mungkin dari bulan ini besok pagi saya udah mulai beli hardware server. Nah, itu bagian procurement management. Kemudian nanti minggu kedua saya harus mulai beli lisensi dari Windows-nya, Windows Server. Kemudian lisensi dari SQL seandainya ya, atau pakai Oracle. Ya, database-nya kita beli sebelum. Jadi nanti jangan sampai ketika orang IT-nya mau udah jalan, developernya sudah mau ngerjain, ternyata lisensinya belum aktif. Ya, atau servernya masih on the way. Ya, sementara orang IT-nya udah gatel aja nih, gue udah mau install nih, ternyata servernya nggak ada. Nah, itu dari mempunyai kemampuan mengatur dari sisi procurement, sehingga ya, timeline waktu yang sudah ditetapkan ya itu bisa berjalan dengan baik kalau kita mengatur procurement dengan baik juga. Karena kan kadang-kadang permasalahan itu yang ruwet itu di internal, harus ada tanda tangan direkturnya, Pak. Ternyata direkturnya lagi keluar kota. Nah, jadi mau tanda tangan susah. Ya. Atau beli server. Beli server ternyata inden. Servernya dikirim dari negara mana dulu, misalnya begitu ya. Wah, ini servernya inden, Pak. Harus 3 bulan requestnya. Nah, itu kan harus juga kita mempunyai kemampuan itu, procurement. Ya, sehingga waktunya tidak molor. Ya, kemudian kita harus mempunyai ini juga memiliki skill stakeholder management. Kita harus bisa bicara ke manajemen. Ya, jadi jangan sampai kita ada masalah di sini semua, stakeholder tidak mau tahu, atau pimpinan-pimpinan orang yang terlibat seolah itu tanggung jawab kamu yang harus menentukan. Nggak boleh begitu. Ya, kita harus sama stakeholder
manajemen di sini kita harus terlibat semuanya. Orang-orang mulai dari pemberi pekerjaan, terus yang diberikan pekerjaannya, atau software house-nya atau vendornya juga harus terlibat di sini dalam stakeholder management. Ya, sehingga project dinyatakan sukses apabila ini semua bisa dicapai. Nah, inilah kerangka kerja atau knowledge area dari manajemen proyek menurut Scalbi 2012.